Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Wilmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 2, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum saya mempresentasikan materi, pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Leonita Dana Putri dengan NIM C1C020033 kelas R012. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Subjek dan Objek, PTKP, Mekanisme dan Tarif Pemotongan, serta Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21. Pokok pembahasannya terdapat beberapa poin, yaitu pengertian pajak penghasilan Pasal 21, objek pajak penghasilan Pasal 21, subjek pajak penghasilan Pasal 21, PTKP PPh Pasal 21, dasar pengenaan pemotongan PPh Pasal 21, subjek pemotong PPh Pasal 21, tarif pemotongan PPh Pasal 21, dan kewajiban pemotong PPh Pasal 21. Baiklah, pertama ini mengenai definisi pajak penghasilan Pasal 21. Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Objek pajak penghasilan Pasal 21 itu sendiri terdiri dari beberapa poin, yaitu penghasilan yang diterima pegawai tetap, penghasilan yang diterima pensiunan, penghasilan sehubungan PHK, itu pemutusan hubungan kerja, penghasilan tenaga kerja lepas, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan berupa honorium atau imbalan yang tidak teratur, penghasilan berupa jasa produksi, sentiam gratifikasi atau imbalan yang tidak teratur lainnya. Dan yang terakhir adalah penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh pegawai. Subjek pajak penghasilan Pasal 21. Ada beberapa, yaitu pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai yang menerima sehubungan dengan pemberian jasa, anggota Dewan Komisaris, mantan pegawai, dan peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Selanjutnya mengenai PTKP, itu pajak tidak penghasilan tidak kena pajak pada PPh Pasal 21. Bagi pegawai tetap, yaitu biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Dan iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Bagi pegawai tidak tetap, yaitu besar penghasilan itu bagi pegawai tidak tetap adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Status tanggungan dalam PTKP dibagi menjadi 3, yaitu status lajang atau tidak kawin, kawin, dan digabung. Status lajang ini memiliki beberapa poin, yaitu PTKP TK 0 artinya tidak kawin dan tidak ada tanggungan, PTKP TK 1 artinya tidak kawin dan mempunyai satu tanggungan, PTKP TK 2 artinya tidak kawin dan mempunyai 2 tanggungan. Dan yang terakhir PTKP TK 3 artinya tidak kawin dan mempunyai 3 tanggungan. Yang kedua, status kawin. Memiliki beberapa poin juga, yaitu PTKP K0 artinya kawin dan tidak mempunyai tanggungan, PTKP K1 artinya kawin dan mempunyai 1 tanggungan, PTKP K2 artinya kawin dan mempunyai 2 tanggungan, PTKP K3 artinya kawin dan mempunyai 3 tanggungan. Yang terakhir adalah status PTKP digabung, yaitu PTKP K1 0 artinya penghasilan suami istri digabung dan tidak mempunyai tanggungan. PTK PK11 artinya penghasilan suami dan istri digabung dan mempunyai 1 tanggungan. PTKP K12 artinya penghasilan suami dan istri digabung dan mempunyai 2 tanggungan.
PTKB K13 artinya penghasilan suami dan istri digabung dan mempunyai 3 tanggungan. Selanjutnya mengenai dasar pengenaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan kena pajak berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan, atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan melebihi 4.500.000, dan bukan pegawai menerima imbalan bersifat berkesinambungan. Dasar pengenaan pajak untuk jumlah penghasilan melebihi 450.000 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 selanjutnya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor yang tidak per 16 PJ 2016, menerima imbalan bersifat berkesinambungan. Subjek pemotong PPh 21. Pihak pemotong atau perusahaan ataupun pemberi kerja menyetorkan atau membayarkan pajak penghasilan pada pasal 21 yang dipotong dari wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan kena pajak tersebut ke kas negara, yang kemudian sebagai pihak yang dipungut PPh pasal 21 akan memperoleh bukti pemotongan PPh pasal 21 dari pihak yang memotong penghasilan tersebut. Tarif pemotongan PPh pasal 21. Tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 yang sifatnya progresif, yang artinya tarif pajak ini disesuaikan dengan kemampuan dan kekayaan wajib pajak itu sendiri. Penghasilan ini dikategorikan menjadi 4, yaitu sampai dengan 60 juta ini tarif pajaknya sebesar 5%, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya sebesar 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya sebesar 25%, dan di atas 500 juta, tarif pajaknya sebesar 30%. Kewajiban pemotong PPh pasal 21. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21, Menteri Keuangan menetapkan pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 sebagai berikut. Yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai maupun bukan pegawai. Yang kedua, bendahara pemerintah yang memberi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.